Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Gumai, absen 19 dari kelas 10G, dan saya akan membacakan presentasi saya tentang teks negosiasi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, langsung kita mulai saja presentasi saya tentang teks negosiasi. Kita mulai dari pengertian teks negosiasi. Negosiasi adalah proses sosial di mana dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang berbeda berusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui proses tawar-menawar. Setiap pihak akan berusaha untuk mencapai tujuannya dalam teks negosiasi. Lalu, tujuan dari teks negosiasi yang pertama, mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, yang kedua, menghindari konflik terbuka, dan yang ketiga, menyelesaikan masalah secara rasional dan komunikatif. Kemudian, ciri-ciri dari teks negosiasi. Yang pertama, melibatkan dua pihak atau lebih. Yang kedua, terdapat konflik kepentingan. Yang ketiga, ada proses tawar-menawar. Yang keempat, menggunakan bahasa yang santun dan formal. Yang kelima, berisi argumen. Yang keenam, menghasilkan kesepakatan atau penolakan yang bisa disepakati. Yang ketujuh, mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedelapan, saling menguntungkan. Dan yang sembilan, tidak ada pihak yang dirugikan. Lalu, kita lanjut ke kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Yang pertama, menggunakan kalimat persuasif atau kalimat yang memengaruhi atau meyakinkan orang lain. Yang kedua, menggunakan kalimat interrogatif atau kalimat yang berbentuk pertanyaan. Yang ketiga, menggunakan kalimat deklaratif, kalimat yang menetapkan sebuah pernyataan. Yang keempat, menggunakan kata modalitas atau kata yang mengekspresikan sikap pembicara terhadap suatu pernyataan. Dan yang kelima, menggunakan bahasa yang formal. Selanjutnya, ada 5 struktur dari teks negosiasi. Yang pertama adalah orientasi atau pembuka percakapan dan pengenalan masalah atau konflik. Yang kedua, pengajuan, yang dimana masing-masing pihak menyampaikan keinginan atau permintaan mereka. Dan yang ketiga, penawaran, inti negosiasi yang berisi proses tawar-menawar. Kemudian yang keempat, persetujuan, bagian yang berisi keputusan akhir yang diterima semua pihak. Dan yang kelima, penutup, penegasan atau ucapan akhir yang biasanya terdapat ucapan terima kasih di dalamnya. Selanjutnya, saya akan membacakan contoh dari teks negosiasi yang dimana dalam teks negosiasi ini terdapat guru dan siswa yang berunding tentang deadline pengumpulan tugas. Teks ini dibuka oleh pernyataan guru yang berbunyi, tugas makalah dikumpulkan hari Jumat, tidak ada keterlambatan. Kemudian, ada siswa yang menyampaikan pendapatnya berbunyi, Bu, saya ingin menyampaikan permohonan. Saya belum bisa menyelesaikan tugas tepat waktu karena bersamaan dengan lomba sekolah. Yang kemudian guru tersebut pun membalas, aturannya tetap, semua siswa punya tanggung jawab yang sama. Kemudian, percakapan dilanjut oleh pernyataan siswa yang berbunyi, saya paham, Bu. Namun, saya mewakili sekolah dan jadwal latihan cukup padat. Jika diberi tambahan waktu 1 hari, saya tetap berkomitmen mengumpulkan tugas dengan kualitas yang maksimal. Kemudian, guru pun membalas, kalau begitu, apa jaminannya tugas tetap selesai dengan baik? Yang kemudian, siswa pun membalas, saya siap mengumpulkan kerangka makalah pada hari Jumat sebagai bukti progres dan versi lengkapnya pada hari Sabtu. Yang kemudian guru pun menyetujui. Baik, saya setujui, tetapi hanya 1 hari tambahan. Kemudian, siswa pun menutup negosiasi ini dengan menyatakan, terima kasih Bu, saya akan menetapi kesepakatan tersebut. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.